Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini saya akan menyampaikan video sebagai media pembelajaran kepada para mahasiswa di program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pakutan Mataram. Video media pembelajaran ini mengacu kepada mata kuliah tafsir ayat-ayat muamalah yang disampaikan pada pertemuan ke-15, yaitu dengan tema Al-Quran dan Bisnis Online Tafsir Surat An-Nisa ayat 29. Materi ini sebagai bentuk integrasi sains dan ilmu agama Islam terhadap perkembangan dan fenomena yang terjadi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan 4 item penting. Yang pertama adalah capaian pembelajaran dan indikator. Dan yang kedua adalah materi. Yang ketiga adalah simulasi daripada bisnis online. Dan yang keempat adalah kuis. Kita mulai daripada capaian pembelajaran dan indikator. Pada mata kuliah tafsir ayat-ayat muamalah ini, ada 4 capaian pembelajaran yang diharapkan kepada para mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam hukum ekonomi syariah berdasarkan penjelasan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Capaian yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai ayat-ayat yang terkait dengan hukum ekonomi syariah. Capaian ketiga adalah mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas. Dan yang capaian keempat adalah mahasiswa mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran terkait dengan bisnis online, khususnya pada surat An-Nisa ayat 29. Adapun indikator daripada mata kuliah ini pada tema yang ke-15 ini, yaitu memahami pengertian dan ruang lingkup bisnis online dalam Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis surat An-Nisa ayat 29 tentang bisnis online. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani dengan perkembangan sains dan teknologi. Lanjut kepada materi, di dalam tradisi ulumul Quran, ada satu kaidah yang masyhur, ada satu makalah yang sering kita dengar, yang mengatakan, An-nusus tatanahi wal hawadis la tatanahi. Nas berupa Al-Quran dan hadis itu sudah final, sedangkan fenomena hidup yang dialami oleh manusia ini la tatanahi, dan itu belum final. Maka bagaimana kemudian Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mampu menjawab fenomena yang selalu dinamis dan berkembang sesuai perkembangan zaman dan waktu? Maka keberadaan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam membuktikan sisi kemujizatannya, yaitu relevansi Al-Quran waqi'un likulli zaman wa makan, sesuai dengan realita yang ada. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah memetakan beberapa rambu-rambu terkait dengan konsep dan prinsip yang mesti dijalani oleh setiap personal dan kelompok, terlebih di dalam perhelatan dunia bisnis. Konsep dan prinsip itu sifatnya atau sifatnya umum, yang kemudian dia menjadi acuan dan aturan yang mesti dipakai oleh setiap orang di dalam bermuamalah. Salah satu konsep yang ada di dalam Al-Quran adalah konsep suka sama suka, atau disebut dia dengan konsep ridho. Kata ridho yang berkaitan tentang tijarah atau muamalah itu berada di dalam surat An-Nisa ayat 21. Ayat 29, mohon maaf, yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara batil, kecuali bahwa niaga itu dasarnya adalah saling ridho di antara kalian. Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah
terhadap kalian itu Maha Pengasih sayang. Ada beberapa poin penting di dalam ayat ini, yaitu pertama kalimat panggilan terhadap umat Islam, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ini merupakan panggilan terhadap sisi aspek teologi seseorang. Dan kemudian ada larangan yang Allah perintahkan di dalam ayat ini, yaitu la ta'kulu amwal. Jangan mengkonsumsi harta orang kan, harta itu. Yang berikutnya ada kata kalimat bainakum. Kata bainakum menunjukkan aspek muamalah. Jangan mengkonsumsi harta dalam bidang muamalah itu bil batil, dengan cara mekanisme yang batil. Sistem yang tidak baik, sistem yang tidak sesuai, ada unsur gharar, riba, maisir dan segalanya. Nah, maka aklul amwal, mengkonsumsi harta itu diperbolehkan dengan catatan illa an takuna tijaratan, kecuali apabila bahwa tijarah, perniagaan, muamalah yang dilakukan oleh seorang itu antaradin minkum, ada konsep ridho di antara kalian. Konsep ridho, tarot ini merupakan bentuk derivasi dari kalimat rodiyah. Tarot itu merupakan bina musyarakah, yaitu musyarakah adalah keaktifan dua pihak. Dalam konteks muamalah, ada orang yang membeli, ada orang yang menjual. Maka akidain dalam hal ini harus melakukan sisi ridho itu sendiri, karena derivasinya menggunakan bina musyarakah yang mengharuskan keaktifan dua akidain itu sendiri. Ayat ini juga memunculkan dua nahi. Nahi yang kedua atau larangan yang kedua adalah wala taqtulu anfusakum. Korelasi antara nahi yang pertama dalam konteks ayat ini adalah la taqulu, sedangkan ayat berikutnya pada kalimat berikutnya mengatakan la taqtulu. Pertama adalah larangan ini memiliki objek yang berbeda. Larangan la taqulu itu sasaran objeknya adalah amwal, yaitu harta. Sementara la taqtulu sasarannya adalah anfus. Kenapa? Karena memang dalam amwal itu aktivitas yang berpotensi adalah dengan cara akal, mengkonsumsi. Sementara la taqtul anfusakum itu merupakan larangan bagaimana kita ini harus menjaga diri kita. Yang ini nanti kemudian menjadi analisis berikutnya, bagaimana kemudian pentingnya kita hifzul nafs yang masuk dalam runtutan maqasidus syariah. Fenomena yang terjadi belakangan ini, yaitu fenomena tentang bisnis online. Dalam banyak literatur, bisnis online itu sering dikenal dengan e-commerce. Perlu kita ketahui bersama bahwa pola e-commerce, transaksi e-commerce itu merupakan sebuah olahan hasil inovasi kreatif yang dikembangkan dari pola tradisional yang konvensional. Karena pola transaksi tradisional adalah face to face, tatap muka. Antara akidain, penjual dan pembeli, barang yang dilihat itu bisa disaksikan secara face to face. Seiring perkembangan teknologi, sains dan yang lainnya, maka muncullah inovasi kreatif terhadap polarisasi transaksi yang dilakukan oleh umat manusia ini. Maka dikenal dengan istilah e-commerce. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana tanggapan Al-Quran? Bagaimana respon Al-Quran terhadap pola transaksi yang terjadi pada saat ini yang menggunakan kekuatan daya internet dan yang lainnya, sehingga berdampak kepada bagaimana kemudian fikih memandang hal tersebut dan Al-Quran memandang hal tersebut. Oke, berikutnya, mau tidak mau, sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita tahu bersama bahwa di sektor ekonomi, kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif dan efisien. Maka kalau kita perhatikan polarisasi muamalah yang dikembangkan oleh para pemikir-pemikir dan cendekiawan pendidikan muslim, muamalah itu setidaknya terbagi menjadi dua pola. Pola pertama adalah muamalah yang jenisnya ditunjuk langsung oleh nas Al-Quran dan hadis dengan memberikan batasan tertentu, seperti keharaman riba yang permanen. Sementara pola kedua adalah muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nas, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama yang sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang waktu. Dalam hal bisnis online,
dalam hal bisnis apapun, setidaknya ada 3 sebab yang menyebabkan bisnis itu diperbolehkan di dalam fikih muamalah. Yang pertama adalah kaidah yang sering kita dengar, al-aslu fil muamalah mubahah illa ma dalla dalilu ala khilafi. Hukum asal di dalam muamalah itulah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang menyalahinya. Berbeda dalam ranah ibadah, maka al-aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal di dalam ibadah itu haram, karena itulah kemudian tidak ada di dalam ibadah itu ruang inovasi kreasi dalam bidang ibadah, karena memang dia sudah hukum asalnya adalah tahrim. Kecuali ada dalil yang mengatakan dia boleh. Sebab bisnis dibolehkan yang kedua adalah maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah itu setidaknya mengacu kepada 5 item. Pertama hifzun nafas, kedua hifzuddin, menjaga jiwa, menjaga agama, yang ketiga hifzul nasab, menjaga keturunan, yang keempat adalah hifzul akal, menjaga akal, dan kelima hifzul mal, menjaga harta. Dalam ranah bisnis online setidaknya masuk dalam kategori hifzul mal. Hingga yang ketiga adalah dilihat dari substansi mana yang terkandung dalam muamalah serta sasaran yang akan dicapai, bukan pada bentuk formal dan transaksi tersebut. Dari ayat-ayat di atas, dari ayat An-Nisa ayat 29, dari surat An-Nisa ayat 29 tadi itu setidaknya ridho itu bisa kita perhatikan dalam pandangan beberapa tokoh, mulai daripada Quraisyihan, Abdurrahman Nasr As-Sa'adi, Mardani, Abdul Halim, Hasan Binjai, Burhanuddin S, dan bahkan di dalam kompilasi hukum Islam itu intinya adalah apa saja yang dikeluarkan sebagai pernyataan serah terima, maka itu bisa dijadikan sebagai dalil atau indikator adanya yang namanya ridho. Sementara indikator tarot atau ridho di dalam bisnis online itu adalah yaitu kerelaan. Kerelaan diartikan sebagai sebuah kesepakatan, dan kesepakatan bisa diwujudkan dengan beberapa teori. Salah satu teori kesepakatan adalah teori kesepakatan. Dari semua teori kesepakatan, teori ucapan, salah satu teori yang dipakai dalam teori kesepakatan, teori ucapan dan teori pernyataan, paling relevan dengan bisnis online. Maka di dalam kaidah usul fikih ada ucapan yang mengatakan al-katib kal-khatib. Orang yang menulis itu seperti orang yang berbicara. Orang yang menekan tombol di dalam virtual account atau virtual online, apapun bisnisnya, maka orang yang menekan oke, berarti itu diilustrasikan, disamakan dengan orang yang mengatakan. Sebab itu pernyataan yang dilakukan oleh seorang pembeli ataupun hal ini penjual dalam dunia virtual tersebut merupakan bentuk kerelaan yang real, karena kaidahnya mengatakan al-katib kal-khatib. Berikutnya adalah simulasi tentang bisnis online. Saya mengambil salah satu contoh saja, yaitu tentang bagaimana jual beli pada virtual bisnis online, itu Shopee. Ya, seperti yang kita maklumi, bagaimana cara kita melakukan transaksi sampai kemudian para tahapan-tahapan berikutnya. Simulasi ini nanti dipakai kepada para mahasiswa untuk menganalisis kira-kira apa saja prinsip yang akan bisa dimasukkan ke dalam bisnis online itu sendiri. Sehingga nanti pada berikutnya adalah akan ada pertanyaan dan analisis simulasi kuis terhadap mahasiswa sebagai bahan diskusi, supaya ini menjadi interaktif antara para mahasiswa. Paling tidak ada 2 hal. Pertama, sebutkan prinsip bisnis Islam yang ada di dalam video simulasi di atas. Yang kedua, sebutkan relevansi surat An-Nisa ayat 29 pada video simulasi di atas. Yang dimaksud dengan prinsip mencakup aspek akadnya nanti. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat kepada mahasiswa dan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.